2 hari. Sebab Tuhan kita, Tuhan yang mencintai proses. Tapi sayangnya orang Kristen itu suka sesuatu yang instan. Ya, karena kebanyakan makan ya, kebanyakan makan mie instan. Jadi memang beda saudara. Orang itu kalau kebanyakan makan mie instan sama banyak makan daging itu beda. Kalau makan daging nyanyinya dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Kalau makan mie instan gimana? Dari Sabang sampai Merauke. Ya begitu itu saudara ya. Karena kebanyakan yang instan. Tapi kita harus mengerti cara kerja Tuhan supaya kita bisa menggenapi semua rencana Tuhan yang sudah direncanakan bagi hidup kita. Kalau engkau nggak mau diproses, engkau nggak mau dibentuk, ya jangan mimpi engkau melihat kemuliaan. Amin. Makanya saya berdoa hari ini, kalau ada di antara saudara yang belum diproses, saya doakan Tuhan proses dia. Jangan ditengking loh. Terima kasih kalau hamba-Mu ada di tempat ini, betul sungguh karena anugerah Tuhan. Karena itu kami semua membuka hati bagi Tuhan malam hari ini. Kami datang untuk berjumpa dengan Tuhan. Apapun keadaan kami, apapun prediksi tentang tahun ini, kami tahu dunia boleh berubah, keadaan berubah. Tapi kami punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Janjinya tidak pernah berubah, ya dan amin bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan. Yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita, katakan bersama. Amin, amin, amin. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Silahkan duduk. Bapak Ibu yang terkasih, shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, saya tadi berkata bahwa sungguh kalau kita ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Haleluya, sungguh perjalanan yang panjang dan luar biasa. Karena saya tadi pagi, saya sudah diberi info bahwa pesawat saya jam 11.20. Dari rumah saya berangkat ya jam 10 sampai di bandara di Cengkareng. Waktu mau check in tulisannya Halim Perdana Kusuma. Oh Tuhan Yesus. Lalu saya baca, syok, suami saya lihat kalau kita lari ke sana mapnya sudah nggak sempat. Ya udah cepet buru-buru kita cari pesawat lain yang ke Malang. Cari sudah tidak ada penerbangan dan akhirnya dapat jam 12 saudara. Pesen cepet-cepet pakai Traveloka karena tinggal beberapa menit lagi. Kurang bayar 15.000 loh. Kurang bayar, jadi jumlah tiketnya udah bener, cuma upahnya itu loh. Lu nggak ke transfer, tiketnya nggak bisa issued. Saya tunggu lama di bandara nggak bisa, akhirnya sudah waktunya nggak bisa. Cari tiket lagi. Memang ini Malang memang luar biasa memang. Saya percaya akan ada sesuatu yang dahsyat buat kota ini. Haleluya saudara, cari cepet-cepet tiket lagi akhirnya dapat yang Citylink jam 3.50 jadi jam 4. Tapi ternyata delay juga. Saya sudah deg-degan saudara. Dan sungguh kalau saya bisa berdiri hari ini di sini hanya karena kemurahan Tuhan. Amin saudara. Ya, terima kasih dan saya percaya saudara ada sesuatu yang Tuhan sedang mau kerjakan bagi kota ini. Hari-hari ini biar kita semakin peka dengan pergerakan Tuhan. Biar hari-hari ini kita mau semakin ya dipertajam oleh Tuhan melakukan sesuatu. Karena saya percaya hari-hari ini kita ada di hari-hari yang terakhir. Dan biar kita menemukan panggilan Tuhan atas hidup kita. Ya jadi tantangan pasti ada. Persoalan pasti datang, tapi apakah kita memilih untuk ya diberkati atau kita mau menjadi stres dengan keadaan. Hari ini mari kita buka bersama Ayub pasal 42 ayat yang kedua.
Saya pengen kita baca dulu Ayub pasal yang ke-42 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Aku mengetahui bahwa engkau dapat melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya, biar hari ini kita mau berkata kepada Tuhan, aku mengetahui, aku tahu bahwa engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Katakan amin. Bilang kanan kirimu begini, kamu harus tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal atas hidupmu. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang hebat. Saudara, kalau kita membaca ayat ini jelas sekali di sana dikatakan bahwa tidak ada rencana Tuhan itu yang gagal atas hidup kita. Dari awal Tuhan merancangkan hidup kita ini masuk ke dalam satu janji yang besar. Kita semua dipanggil untuk hidup. Yesus berkata, aku datang untuk memberikan kepadamu hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Ini adalah janji Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Tetapi kalau itu tidak terjadi atas hidup kita, berarti kan bukan Tuhan yang salah. Katakan. Kalau janji Tuhan, rancangan Tuhan, rencana Tuhan yang besar dan mulia atas hidup kita. Kalau itu tidak terjadi dalam hidup kita, ayat ini sudah berkata Tuhan tidak pernah gagal. Tapi kalau rencananya tidak terjadi, berarti siapa yang gagal? Saudara dan saya. Mari kita sungguh-sungguh hari-hari ini menyelaraskan diri kita dengan Tuhan. Kemarin ada yang tanya sama saya gini, Bu, sebenarnya di dalam hidup kita ini yang kita jalani itu semua sudah Tuhan tahu nggak sih? Sudah dalam rencana Tuhan nggak sih? Sebenarnya hidup kita ini takdir atau nasib. Jadi saya mau beritahu buat saudara ada dua hal di hidup ini. Yang pertama ada yang namanya takdir. Itu adalah keputusan Tuhan, rencana Tuhan yang tidak bisa dirubah, itu sudah takdir. Tapi yang kedua ada nasib dalam hidup kita ini. Nasib itu bisa dirubah dan nasib itu yang buat siapa? Yang buat kita sendiri. Lalu ada yang bertanya begini, Bu, kalau jodoh itu takdir atau nasib? Mulai tersenyum ya. Saya tahu kalau sudah mulai tersenyum begini ini ya. Menurut saudara jodoh itu takdir atau nasib? Yang bilang takdir angkat tangan. Jangan menertawakan diri sendiri. Yang bilang itu takdir, tolong sekali lagi saya mau lihat tangan yang terangkat, takdir. Jodoh itu takdir, Bu. Ya banyak. Yang bilang itu nasib, angkat tangan. Ini yang pasti sudah begini, nasib ya. Ditelan saja pil pahitnya ya. Nasib ya nasib. Yang bingung angkat kaki. Saudara ya, saya cuma memberi contoh dalam hidup kita ini supaya kita bisa menggenapi rencana Tuhan. Jodoh itu bisa takdir, bisa nasib. Amin. Ketika kita ini yang muda-muda yang belum menikah angkat tangan, yang belum menikah angkat tangan, yang masih jomblo angkat tangan. Yang janda juga nggak apa-apa angkat tangan. Masih ada kesempatan loh ya, asal janda mati ya. Nggak apa-apa ya kalau masih muda ya. Jangan malu kalau dibilang jomblo, jangan malu ya. Jomblo tapi happy, bersyukurlah. Daripada nikah terus tidak happy. Ya, jadi kalau yang sudah terlanjur ya sudah telan saja nasibmu. Tapi tidak ada dikatakan ya nasi sudah menjadi bubur. Kalaupun jadi bubur dikasih bawang merah sama ayam jadi bubur. Kasih sambal dikit biar pedes ya. Nggak ada kata terlambat bagi Tuhan.
Yang belum menikah, saya mau berkata, rencana Tuhan atas hidupmu, pernikahanmu itu terbaik. Asalkan engkau berjalan di dalam jalannya Tuhan. Saya ini dulu ketika bertobat saudara, saya jatuh cinta dengan Tuhan Yesus. Nama saya Debbie Basjir, berapa banyak yang sudah kenal saya? Tolong angkat tangan. Banyak ya, yang belum kenal Anda kurang gaul. Tolong subscribe channel YouTube saya, Debbie Basjir TV. Jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa bagikan saudara. Ya, saya mengenal Tuhan Yesus tahun 95. Saya berasal dari kota Poso. Di sini ada beberapa orang Poso nih yang datang. Ya, saya tahu tadi sudah WA, kita datang. Ya. Dan saya tuh tidak pernah bermimpi menjadi pendeta. Nggak ada di dalam benak saya cita-cita saya nanti mau jadi pendeta, nggak ada. Papi saya haji, kakek saya ustadz. Saya bersyukur Yesus berkata, bukan kita yang pilih dia, tapi dia yang pilih kita. Kalau hari ini Bapak Ibu ada di tempat ini itu karena Tuhan pilih saudara. Bilang kanan kirimu, kamu tuh dipilih Tuhan loh. Jangan sia-siakan. Ya, kita dipilih, tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat, yang hebat, yang luar biasa. Ketika saya jatuh cinta, saya kenal dengan Yesus tahun 95, waktu itu saya mau bunuh diri, hidup saya hancur, masa depan saya hancur karena dosa, salah pergaulan, salah memilih jalan. Sampai di satu titik, iblis bilang, bunuh diri aja, hidupmu sudah hancur, masa depanmu hancur. Yang baru mau coba-coba dosa hari ini lebih baik tidak usah. Ini bukan zamannya berdosa lagi, kemana aja lu. Ini zamannya tobat, katakan. Dosa itu tidak akan membawa kebahagiaan dalam hidupmu, apalagi yang muda-muda. Ketika saya menerima Yesus, saya menemukan arti di hidup saya. Jatuh cinta saya pertama dengan Yesus, saya bilang Tuhan saya tidak mau menikah. Saya sama Tuhan sudah cukup. Saya mau melayani Tuhan, saya tidak mau menikah. Tapi satu kali saya doa, saya dengar suara Tuhan berkata, kamu terlalu cantik untuk tidak menikah. Masalah buat lo. Kayaknya keberatan ya. Dan akhirnya saudara saya berdoa, Tuhan kalau memang Tuhan mau saya menikah, saya mau ketemu jodoh, bukan ketemu pacar. Pacar boleh banyak, jodoh cuma satu. Saya nggak mau gonta-ganti pacar karena bagi saya pernikahan itu adalah untuk menggenapi rencana Tuhan atas hidup saya. Kalau calon suami saya atau calon istrimu tidak mau menggenapi rencana Tuhan atas hidupmu, putus saja, bilang. Kenapa ya? Kok tertawa ya? Yang muda-muda kalau engkau tahu pacarmu itu tidak cinta Tuhan, enggak mau ke gereja, tidak suka hal-hal yang rohani, putus saja dalam nama Yesus. Jangan engkau pertahankan. Saya cuma mau bilang sama saudara, cinta itu pret. Amin. Cinta itu pret, ya. Yang benar itu kasih. Ketika saya jatuh cinta dengan Tuhan, saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Tahun 95 saya terima Yesus, 96 saya diusir dari keluarga saya. Tapi saya bilang kalau kamu pilih Yesus, kamu angkat kaki dari rumah, jangan anggap kamu punya keluarga. Tapi karena saya sudah berjumpa dengan pribadi Yesus, saya mengalami perubahan hidup, saya mengalami Tuhan mengubahkan hidup saya. Yang Rasul Paulus berkata tidak ada satupun yang bisa pisahkan aku dari kasih Kristus. Entah itu kelaparan, aniaya, ketelanjangan apapun tidak akan bisa pisahkan aku dari kasih Kristus. Itu benar-benar saya alami saudara. Makanya saya berdoa semua kita di tempat ini malam ini jangan cuma jadi Kristen KTP. Nanti kalau Tuhan datang cuma KTP-mu yang terangkat. Kenapa KTP ku naik ke surga? Malaikat bilang iya karena yang Kristen hanya KTP-mu. Jadilah Kristen yang sungguh-sungguh mengenal Yesus dan hidup di dalam pertobatan. Kita semua perlu punya pengalaman pribadi berjumpa dengan Tuhan.
Supaya kita bisa mengenal rencananya dan kita bisa hidup dalam rencananya dan hidup kita bisa memuliakan nama Tuhan. Itu tujuan Tuhan menciptakan kita di bumi. Bukan tanpa alasan. Lalu saya mulai bertahan di dalam badai ketika disuruh pilih keluarga atau Yesus. Berat bagi saya, waktu itu saya baru lulus SMA. Masih kecil, belum kayak gini. Sekarang sudah gendut. Dan akhirnya saudara saya bergumul, lalu saya bilang, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Saya baca Alkitab, dapat ayat, berbahagialah kamu jika karena namaku kamu meninggalkan ayahmu, ibumu, ladangmu, rumahmu, pekerjaanmu, atau apa saja yang kamu miliki, karena kamu akan memperolehnya lipat kali ganda. Dan akhirnya saya mulai berdoa, saya tinggalkan waktu itu kota Poso, saya menuju ke kota Palu. Saya tinggal di kos-kosan di sana untuk bisa makan. Saya bantu di tempat kos, tentunya kalau mereka sudah pergi kuliah, kerja, saya cuci baju anak kos, saya nyapu, nyetrika, masak. Saya diproses Tuhan habis-habisan. Apa yang dulu tidak pernah saya lakukan itu harus saya lakukan. Ya, saya mulai masuk dalam proses, dalam penderitaan, saya cuci baju tiap hari. Dulu saya di rumah ada pembantu yang cuciin baju saya. Tapi ketika saya ikut Yesus, saya jadi pembantu. Dan iblis datang tiap hari ngomong begini, bodoh, ikut Yesus jadi pembantu. Mending kamu pulang ke keluargamu, di sana banyak pembantu di rumahmu. Tapi saya berkata, iblis, aku ini telah dibeli dan hargaku lunas dibayar. Dan hidupku yang aku hidupi sekarang bukan milikku lagi, tapi milik Kristus. Jadi aku hidup hanya untuk memuliakan nama Yesus. Saya jalani setiap proses itu saudara. Kadang berat, kadang tidak makan. Ya, saya doa puasa, saya bergumul dengan Tuhan. Rasanya di depan saya itu buram. Saya nggak bisa lihat apa-apa. Kalau ada di antara saudara yang berkata, aku tuh menderita Bu, aku tuh bergumul. Saya mau bersaksi kepada saudara. Saya ini pernah hidup tanpa uang 1 sen pun di tangan. Tanpa ada satu orang pun yang bisa saya jadikan harapan untuk hidup saya. Jadi saya percaya nggak ada lah di antara saudara yang pernah mengalami mungkin ya seperti itu ya. Nggak punya sapa-sapa, tidak ada uang di tangan 1 sen pun. Bahkan waktu saya diusir dari rumah, papi saya bilang gini, kamu jangan bawa ijazah. Saya melihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Jadi saya keluar rumah nggak bawa ijazah. Rasanya saya memulai hidup itu bukan dari nol, dari min saudara. Tapi saya tahu Tuhan yang memanggil saya, Yesus adalah Tuhan yang setia. Kalau engkau mau dimuliakan, maka Tuhan bilang ya engkau harus mau direndahkan dulu. Amin. Siapa yang mau dimuliakan? Berarti saudara siap direndahkan? Aminnya tolong ikhlas. Siapa yang mau direndahkan? Tepuk tangan buat jemaat yang luar biasa. Ya, prinsip Tuhan, hukum-hukum Tuhan itu berbeda dengan hukum dunia. Apa yang mustahil bagi kita itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi siapa yang mau ditinggikan maka dia harus direndahkan. Dan siapa yang mau dimuliakan maka dia harus mau mungkin untuk dihina dan lain sebagainya. Saya menjalani proses saudara. Luar biasa saya di tempat kos-kosan itu. Ketika itu saya berdoa, saya dapat penglihatan, saya doa puasa, saya dapat penglihatan. Saya berdiri di satu mimbar, di bawah itu puluhan ribu orang. Semuanya sedang menangis dan Tuhan tuh ngomong, kamu harus pergi kepada mereka, bawa kasihku dan sampaikan isi hatiku kepada mereka. Lalu saya dapat nubuatan dari Tuhan banyak. Satu saat engkau akan melihat itu semua terjadi. Pulau-pulau akan menantikan pengajaranmu. Bangsa-bangsa akan menantikan pengajaranmu. Saya nangis, saya sukacita luar biasa begitu amin. Yang saya lihat pakaian kotor. Halo? Saya nggak melihat langsung janji Tuhan. Yang saya lihat itu apa? Pakaian kotor. Saya bilang Tuhan, tadi saya dapat sesuatu yang luar biasa banget dalam hadirat.
Tapi begitu amin, lah kok kenyataannya seperti ini. Saudara mengikut Tuhan itu untuk melihat janji Tuhan itu tidak 1-2 hari. Sebab Tuhan kita, Tuhan yang mencintai proses. Tapi sayangnya orang Kristen itu suka sesuatu yang instan. Ya, karena kebanyakan makan ya, kebanyakan makan mie instan. Jadi memang beda saudara. Orang itu kalau kebanyakan makan mie instan sama banyak makan daging itu beda. Kalau makan daging nyanyinya dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Kalau makan mie instan gimana? Dari Sabang sampai Merauke. Ya begitu itu saudara ya. Karena kebanyakan yang instan. Tapi kita harus mengerti cara kerja Tuhan supaya kita bisa menggenapi semua rencana Tuhan yang sudah direncanakan bagi hidup kita. Kalau engkau nggak mau diproses, engkau nggak mau dibentuk, ya jangan mimpi engkau melihat kemuliaan. Amin. Makanya saya berdoa hari ini, kalau ada di antara saudara yang belum diproses, saya doakan Tuhan proses dia. Jangan ditengking loh. Ya, biar Tuhan proses supaya apa? Kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita tahu rencana Tuhan, semakin engkau diproses, semakin besar kemuliaan yang akan engkau lihat. Makanya kalau ada masalah datang, jangan buru-buru ditengking. Jalani aja dulu sebab Tuhan punya time limit. Dan Tuhan tuh lebih suka, dia lebih tertarik membentuk hidup kita, mengubah karakter kita daripada hanya sekedar menjawab doa-doa kita. Karena kalau Tuhan hanya menjawab doa kita, lalu kita nggak ngerti maksudnya, kita nggak dibentuk menjadi seperti yang dia mau, sia-sia. Makanya kalau ada orang datang sama saya, Bu doakan Bu, saya punya masalah, doakan biar apa? Biar cepet-cepet dapat jalan keluar. Enggak. Ya, lah terus saya berdoa supaya di balik masalah yang engkau hadapi ini engkau mengerti maksud dan rencana Tuhan. Bagi Tuhan menjawab persoalan kita itu hanya semudah dia berfirman. Enggak ada yang sulit. Dia menciptakan bumi dan alam semesta itu cuma berfirman. Jadilah terang, maka jadilah, jadilah malam, jadilah laut, jadi. Apa yang mustahil bagi Tuhan? Enggak ada. Tapi yang menjadi sulit bagi Tuhan itu adalah mengubah sikap hati dan cara pandang kita menjadi seperti yang Tuhan mau. Karena kita punya cara pandang sendiri. Maka dari itu Rasul Paulus berkata, yang aku rindukan ialah berada di dalam Kristus dengan kebenarannya dan bukan dengan kebenaranku sendiri. Mari kita tanggalkan semua kebenaran kita. Buang jauh-jauh. Ya, dulu kita kalau difitnah, dihina, kita keluar ya. Udah harga dirinya gini, belum tahu dia. Belum tahu dia siapa saya. Ya, belum tahu kau. Saya enggak bisa loh dihina. Di mana harga diriku? Piro harga dirimu, piro? Hello? Kita ini sudah tidak ada harga lagi sebab kita telah ditebus dan harganya lunas dibayar. Dan karena itu hidup kita bukan milik kita lah lagi. Mau difitnah, mau dihina, puji Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan. Jangan amin-amin di sini loh. Pulang di rumah lakukan. Ya, ada keluarga yang memfitnah, ada orang lain yang merendahkan, kita merasa dirugikan. Enggak usah cari keadilan kepada manusia, datang di kaki Tuhan. Karena Alkitab berkata, ya, orang yang merendahkan diri dia akan ditinggikan oleh Tuhan. Tapi orang yang meninggikan diri dia akan direndahkan. Mari kita rendahkan diri serendah-rendahnya supaya tidak ada lagi yang bisa merendahkan. Ya, jadi orang gak usah sombong. Ya, kita jalani aja hidup ini. Saya menyadari bahwa kita ini hanya hamba. Makanya waktu saya mau ke sini ditelepon dari panitia, Bu nanti kita beliin ibu tiket bisnis kelas Garuda. Saya bilang gak usah, batik aja ekonomi. Sama-sama nyampenya.
Emang beda nyampenya ya. Kita harus tahu saudara, dari mana kita ini berasal. Tuhan sudah memanggil kita. Dan itu loh yang menjadi sulit bagi Tuhan itu mengubah hidup ini loh. Mengubah sikap hati kita, prinsip-prinsip kita. Makanya Rasul Paulus berkata, aku ingin berada dalam Kristus bukan dengan kebenaranku tapi dengan kebenaran Kristus. Kalau kita sadar kita diciptakan untuk menggenapi rencana Tuhan tadi yang tidak pernah gagal, maka kita harus menyelaraskan diri dengan Tuhan. Makanya saya bilang 2023, saudara jangan bawa proposal sama Tuhan. Ya bawa 1, usahaku diberkati, 2, rumah tanggaku diberkati, 3, anakku diberkati, 4, cucuku diberkati, 5, tokoku 1 jadi 5. Saudara bawa kertas kosong. Jangan engkau bawa proposal sama Tuhan terus engkau bilang, ya Tuhan tanda tangan cepet. Kadang-kadang kita ini orang Kristen ya kurang ajar loh sama Tuhan loh. Kan harusnya kita bawa kertas kosong, Tuhan ini kertas kosong. Tulis semua rencanamu atas hidupku, nanti aku yang tanda tangan Tuhan. Apa yang Tuhan mau atas hidupku, aku tanda tangan hari ini. Itu namanya kita bersepakat dengan Tuhan. Tuhan sudah berfirman kepada bangsa Israel, aku memberikan kepadamu janji-janji yang begitu berharga. Negeri yang berlimpah susu dan madu. Aku akan menghalau orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Yebus. Mereka semua akan aku musnahkan di depanmu. Tapi syaratnya kalau engkau mau dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Ketika mereka memberontak waktu Yosua mati, bangsa ini kelimpungan saudara, mereka tidak ada lagi pemimpin rohani. Saat itu mereka tidak tahu kepada siapa mereka harus mendengar. Tuhan berkata, engkau masuki semua negeri itu, halau semua penduduk orang Kanaan. Mereka tidak melakukan. Mereka masuk ke negeri itu tapi mereka enggak menghalau penduduk di Kanaan. Dan saudara tahu itu yang pada akhirnya berubah menjadi bumerang yang akhirnya menjerat bangsa Israel sehingga mereka meninggalkan Tuhan. Mereka menikah dengan perempuan-perempuan Kanaan yang tidak takut akan Tuhan. Mereka jatuh dalam persinahan. Mereka jatuh dalam segala hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, tadinya aku sudah berjanji untuk menghalau semua musuh-musuh itu dan memberikan tanah itu kepadamu. Tapi karena engkau memilih untuk tidak taat kepadaku, maka hari ini engkau akan berhadapan dengan musuh-musuhmu dan aku tidak akan menyertai engkau. Ketika mendengar itu bangsa Israel menangis dan mereka bertobat di hadapan Tuhan. Dan ketika mereka bertobat barulah Tuhan bisa melakukan lagi. Makanya Alkitab berkata bukan tangan Tuhan yang kurang panjang untuk menolongmu. Bukan telinganya yang kurang tajam untuk mendengar doamu. Tetapi yang menjadi penghalang adalah dosamu. Mari kita bekerja sama dengan Tuhan, Bapak Ibu, bekerja sama. Ketika saya pertama kali terima Yesus, saya menyerahkan hidup saya pada Tuhan. Saya dibersihkan oleh Tuhan. Begitu banyak dosa dulu yang saya hidupi. Saya ini orang yang kepahitan, saya orang yang berbuat banyak dosa. Tapi waktu saya terima Tuhan, saya baca Alkitab. Saya berkata, Tuhan bersihkan aku. Bersihkan hidupku, dan ketika dibersihkan itu tidak enak. Ya, dulu kita sombong, harus belajar merendahkan hati. Ketika difitnah dulu kita marah, sekarang kita nerima. Dan berkata biar pembalasan itu adalah milikmu Tuhan. Ketika Tuhan mau bentuk aku Tuhan. Saya yakin saudara, kalau semua kita menyadari akan hal yang seperti itu, maka enggak ada lagi dalam rumah tangga kita ribut-ribut. Antara mertua dan ipar ribut-ribut, amin. Karena kita menyadari Tuhan yang terpenting dalam hidup ini. Ada orang datang sama saya, Bu, mertua sama ipar saya itu loh Bu. Kenapa? Tiap hari Bu, nyakiti saya terus. Memang ya itu lidah mertua. Saudara, Tuhan tuh bilang musuh kita tuh bukan darah dan daging. Tetapi roh yang ada di udara. Saya bilang lepaskan pengampunan, sudah Bu. Tiap hari kalau mereka bikin jahat saya lepaskan pengampunan terus.
Lalu dia tanya, sampai kapan Bu? Sampai kapan? Saya bilang, sampai kau tidak tersakiti lagi dengan ulah mereka. Waduh, nah itu yang sulit. Nah itu, kalau kamu tidak tersakiti lagi, itu baru kamu lulus. Tapi kalau masih tersakiti berarti belum lulus. Amin saudara. Saya ini pernah kepahitan saudara. Oh saya kepahitan. Kepahitannya sama pendeta lagi. Jangan kepahitan ya. Rugi, hidup ini sudah pahit. Kau minum kopi pahit, makan daun pepaya, maka tambah. Jangan mau yang pahit ya. Saya kepahitan saudara sama pendeta. Saya merasa saya tidak salah. Saya diperlakukan dengan tidak adil saudara. Pelayanan saya ditutup. Lalu saya nggak bisa berdoa, saya pahit sama dia. Orang itu kalau kepahitan tiap hari dia ingat. Sebenarnya mirip sama orang jatuh cinta. Iya, orang jatuh cinta tuh tiap hari dia ingat. Orang pahit juga tiap hari dia ingat. Iya apa iya? Siapa yang lagi kepahitan di sini? Nggak ada ya? Nggak ada yang ngaku ya? Ya, jadi sama, ingatnya tiap hari itu sama. Saya lagi masak, saya ingat dia. Goreng ikan di penggorengan mukanya dia saudara. Bayangkan itu, saya lagi ulek cabai, itu diulekan mukanya dia. Sampai saya ulek itu cabai, sampai biji-bijinya halus. Karena bayangan saya tuh mukanya dia. Semangat saya ulek, memang kau ya. Tapi apa yang terjadi? Nggak ada damai sejahtera. Saya nggak bisa berdoa. Ya, saya nggak bisa berdoa, pengennya marah-marah, emosi, tersinggungan. Ini mulai masuk kepada sakit jiwa stadium awal. Orang tuh kalau marah-marah, kepahitan tuh engkau sakit jiwa loh. Tapi stadiumnya masih awal. Kalau udah mulai banting-banting barang, nah itu mulai stadium 2. Kalau mulai melukai diri, stadium 3 ini. Hati-hati, hati-hati saudara, jangan sepelekan. Lalu satu kali saya lagi masak, hati saya nggak damai. Tiap hari iblis bayangin mukanya dia. Dan setiap kali iblis bayangin mukanya dia, saya marah, saya kecewa. Itu hormon kortisol langsung keluar semua saudara. Naik, darahnya mengental, jadi hitam loh. Saudara yang marah-marah, kecewa, tertekan, pasti hormon kortisolmu tinggi, darahmu mengental, jadi hitam. Jadi kalau ada di sini bapak-bapak yang marah-marah, ibu-ibu tolong ingetin, darahmu hitam. Kortisol naik, bertobat. Ngomongin gitu aja, bener ini bener. Lalu saudara akhirnya saya tiba-tiba dengar suara Tuhan tuh ngomong gini, masuk ke kamar berdoa. Saya masuk di kamar, saya bilang, doa apa Tuhan? Lepaskan pengampunan. Sama siapa Tuhan? Sama orang itu, ndak bisa. Ini orang kebangetan loh Tuhan. Saya tuh ndak salah loh Tuhan. Orang ini salah loh Tuhan. Tuhan bilang kamu ndak punya pilihan. Lepaskan pengampunan. Aku yang mengizinkan semua itu terjadi. Akhirnya saya mulai nyanyi, saya mulai nangis saudara. Ya, lalu saya bilang Tuhan saya mau. Tapi saya ndak mampu Tuhan mengampuni orang ini. Saudara, kesanggupan kita itu adalah pekerjaan Tuhan di dalam kita. Waktu engkau bilang kau mau, maka Tuhan yang akan memampukan. Saya cuma bilang begitu, saya nangis Tuhan, aku mau Tuhan, tapi aku tidak mampu Tuhan. Ini orang jahat sekali. Tiba-tiba saya melihat, saya dapat penglihatan, saya berdiri di satu terowongan. Terowongan itu sempit dan bentuknya badan saya, bentuknya kepala saya, hanya ada beberapa senti di kanan kiri dan di depan itu ada cahaya. Lalu ada suara yang bilang begini, kamu harus melewati terowongan itu, keluar dari sini. Jangan banyak gerak, jangan banyak tingkah supaya kepalamu nggak kejepit, kamu mati. Lagi di dalam terowongan itu, ayat itu saudara tiba-tiba berbicara. Sebab lebarlah jalan yang menuju kepada kematian dan banyak orang yang memilih untuk melaluinya. Tetapi sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mau
melaluinya. Saya baru dibukakan pengertian ayat itu, saya pikir itu ayat berbicara tentang jalan. Jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Ternyata itu bentuknya terowongan dan sesuai dengan bentuk dan ukuran badan kita. Itu yang namanya jalan yang sempit yang menuju kepada kehidupan. Saya bilang, Tuhan saya nggak mampu, kamu harus mampu. Akhirnya saya melewati terowongan itu, saya lurus begini, saya berjalan pelan-pelan. Sambil di situ saya bercucuran air mata dan saya berkata, Tuhan aku mengampuni dia Tuhan. Tuhan bilang sebut namanya. Enggak mampu mulut saya menyebut namanya. Saya bilang mampukan saya Tuhan. Lalu Roh Kudus mampukan saya sebut namanya berulang-ulang dengan bercucuran air mata. Saya berdoa, saya mengampuni engkau, saya sebut namanya, aku memberkati engkau. Itu saudara kayak ada sesuatu yang lepas dari hidup saya. Dan ketika saya melepaskan pengampunan, Tuhan baru bisa bekerja di dalam hidup kita. Untuk menggenapi semua rencananya. Ketika pandemi datang, saya itu udah gak tahu mau bagaimana. Waktu saya bilang sama suami, yang terburuk adalah kita jual rumah di Jakarta, kita pulang ke Solo. Karena suami saya orang Solo, saya Sulawesi. Ya, saya bilang kita jual rumah di Jakarta, kita pulang ke Solo. Karena nggak ada pegangan hidup. Pandemi datang, kami berdua itu hidup melayani Tuhan, full heart dan full time. Tapi bukan full time di satu gereja dan digaji. Kami benar-benar hidup dengan iman. Saya itu baru menyadari sekarang ini, kok yo kita ini orang Jawa bilang tuh yo kok kewanen yo. Kita ini nggak ada slip gaji loh tiap bulan. Benar-benar hidup bergantung dari Tuhan. Sampai kalau mau kredit apa-apa di bank ditanya, slip gajinya mana Bu? Nggak ada. Loh ibu ini ada gaji? Ada. Kenapa nggak ada slipnya? Nggak ada. Gajinya dari mana? Dari sorga Mas. Terusnya masnya bilang, lah terus slipnya dari mana Bu? Slipnya dengan iman Mas. Dia bilang kebetulan bank belum terima slip dengan iman Bu. Karena pemimpin kami tidak beriman. Jadi tidak bisa. Jadi saya ini setiap kali mau beli apa-apa enggak bisa kredit saudara. Karena memang enggak ada slip gaji. Saya tuh baru menyadari, iya ya kita berdua ini hidup tanpa slip gaji loh. Tapi disitulah kami melihat kebesaran Tuhan yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami. Itu Tuhan saudara, itu Tuhan benar-benar. Ya, sampai kemarin itu pas pandemi saya bilang sama suami yang terburuk kita nih jual rumah karena saya nggak punya tabungan. Ya, kalau orang masih punya tabungan masih agak aman lah ya. Ini kita enggak punya tabungan saudara. Saya tidak punya investasi apa-apa. Enggak punya emas batangan, punyanya Mas Daniel. 80 kilo. Tapi enggak laku Pak kalau dijual Pak. Dan memang tidak saya jual karena itu koleksi pribadi. Enggak boleh dijual ya. Jadi kami bingung, ini hidup mau bagaimana, pandemi datang rasanya aduh ya. Bagaimana ini ya kita mau berjalan hidup ke depan. Saya bilang ya udah kita jual rumah. Tapi saya juga berkata kepada suami saya, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Saya itu bikin YouTube saudara, itu tahun 2019 tuh baru aktif YouTube saya. Saya dapat suara Tuhan tuh begini, cepet ambil alih dunia media. Kita kan gak tahu mau datang pandemi ya. Ambil alih dunia media, beritakan Injil di situ. Saya bilang, aduh media itu di mana ya? Saya bilang sama suami, Tuhan suruh kita ambil alih dunia media. Kata suami saya berarti TV. Ya udah kita pergi tanyalah di TV swasta di Jakarta. Kalau saya mau syuting di sini berapa? Ibu syuting pakai studio kami, pakai peralatan kami, semua dari kami. Satu kali syuting itu 6 juta ibu bayar. Terus ibu harus minimal punya 10 episode, berarti 60 juta. Saya bilang terus itu udah pasti tayang, belum. Lah terus saya syuting buat apa Mbak? Ya memang itu Bu, begitulah. Kita punya
memang begitu prosedurnya. Ya saya mundur terhormat saudara. Kenapa? Pertama, saya nggak punya uang 60 juta. Akhirnya saya mundur terhormat, ya sudahlah Tuhan terserah. Saya terus bawa dalam doa, Tuhan bilang, ambil alih dunia media, cepat beritakan Injil. Tahun depan aku akan berikan kepadamu tuaian bangsa-bangsa dan berkat bangsa-bangsa. Saya tuh nggak tahu itu apa, saya cerita ke suami, suami juga bilang, terlalu halu kali. Halu loh kau itu loh, berkat bangsa-bangsa, tuaian bangsa-bangsa. Iki kita nih mikir sing di depan mata ini aja nih bingung loh. Saya pikir iya juga ya, tapi kenapa saya dapat itu dari Tuhan? Lalu akhirnya ya sudahlah saya pelayanan di Bali ketemu dengan mami saya ajak mami saya ketemu satu orang di kafe. Mereka lagi syuting, saya tanya ini syuting buat apa ya? Ini syuting buat TV Bu, di mana? Di YouTube. Saya seperti menemukan sesuatu gitu, produsernya di samping saya tanya, oh di YouTube, emang bisa ya Pak? Oh sekarang semua artis udah beralih ke YouTube Bu. Saya bersemangat sekali kan, jadi saya tanya, berarti saya juga bisa ya bikin YouTube ya Mas ya? Dia ngeliat saya begini. Semua juga orang bisa, Ibu punya konten apa? Yang terpenting itu konten Bu. Saya bilang biasa aja keles. Orang saya cuma tanya loh, ngajak berantem ya ini Mas ini ya. Akhirnya saya bilang, Mas, dia lagi buka YouTube, coba lihat, ketik di YouTube nama saya Mas Debbie Basir. Emang ada, ketik aja. Apa? Saya ajuin, Delta Eko Bravo Bravo Yankee. Dia ketik saudara, Debbie Basir, oh ibu ini pengkhotbah, ibu ini pendeta ya, iya. Ini ada sih khotbah ibu tuh yang nonton sampai ratusan ribu. Berarti saya bisa bikin YouTube. Bisa Bu, bisa banget, berarti ibu sudah punya nama di YouTube. Baru dia tersenyum kepada saya. Akhirnya saya pulang, saya cerita sama suami, saya dapat apa? Media apa? YouTube. Suami saya bilang, oh meneh iki. Udah kita bikin aja pakai handphone bisa, pakai iPhone. Ayo kita syuting, ayo kita. Saya bersemangat, akhirnya kita mulai syuting. Saudara, ketika pandemi datang, siapa yang tahu gereja tutup, orang gak boleh beribadah. Channel YouTube saya sehari itu menambah subscribe satu hari 1000 setiap hari. Kok enggak wow ya? Wow loh saudara, wow. Wow. Ketahuan gak punya channel YouTube ya? Kalau punya pasti tahu sulitnya cari satu subscribe itu, auzubillahi minasyaitonirrahmanirrahim. Susah sekali cari subscribe. Nah punya saya di pandemi itu naik satu hari 1000, waktu apalagi mulai ada mesbah doa satu hari 1000. Sekarang 630 ribuan subscribe. Saya berdoa tahun ini 1 juta saudara. Bukan itu yang menjadi kebanggaan saya saudara, tiba-tiba yang tadinya kami mau jual rumah, enggak jadi jual rumah. Saya malah beli rumah lagi, bangun studio DBTV di Jakarta. Wow enggak? Bukan cuma wow. Tuhan itu sanggup mengubah. Semudah dia hanya berfirman, tidak ada yang terlalu sulit. Ketika dia sudah berkata, ketika dia sudah berucap, rencananya tidak pernah gagal. Maka itu akan terjadi asalkan kita menyelaraskan diri dengan rencana Tuhan itu. Jalani prosesnya, bayar harganya. Lalu saya melihat bagaimana Tuhan mengubah hanya semudah dia berfirman. Bahkan di tengah masa pandemi, Tuhan izinkan kami membangun puluhan gereja di desa-desa. Gereja-gereja yang terbengkalai tidak bisa bangun, saya nggak lihat denominasinya apa, pokoknya bangun. Satu kerinduan saya saudara, hari ini saya sedang bangun sekolah misi Alkitab di Bandungan, Semarang. Saya punya sebuah kerinduan, orang-orang dari desa yang tidak bisa bayar sekolah Alkitab. Dan mereka rindu jadi hamba Tuhan, mereka bisa masuk ke sana, nggak punya uang gratis. Setelah itu mereka kembali ke desa-desa untuk memenangkan setiap desa dan kota bagi kemuliaan Tuhan. Loh saudara, siapa saya ini loh, siapa? Tapi benar ayat tadi berkata, aku tahu bahwa Engkau ya Tuhan
Ya. Aku tahu bahwa Tuhan itu dapat melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Ayo imani ayat ini, perkatakan ayat ini. Enggak ada satu pun rencana Tuhan yang gagal dalam hidup kita kecuali engkau yang menggagalkannya. Buat yang muda-muda di sini saya mau bilang ya, jangan pacaran dengan orang yang tidak bertobat. Ya, jangan pacaran dengan yang tidak seiman kata firman Tuhan. Ya, cari yang seimbang, yang seiman aja belum tentu seimbang. Ya, ada yang datang sama saya, Bu, gimana nih ya pacar saya itu begini-begini, putus saja saya bilang. Tapi saya sudah terlanjur cinta, Bu. Saya bilang pret, makan tuh cinta. Ini waktu saya sudah habis ya, sudah 00 loh. Padahal ini baru pembukaan loh. Lanjut ya saudara. Sampai jam 11 mau? Wih, Anda puas saya lemes. Ya. Jadi Bapak Ibu dan anak-anak muda saya mau bilang jangan hancurkan masa depanmu karena engkau salah memilih. Sehingga pernikahanmu jadi nasib. Cari yang takut Tuhan. Jangan mau bayar harga terlalu mahal. Ya. Tapi Bu pacar saya tuh merokok. Ya kamu harus siap kehilangan uang belanja setiap bulan. Ya karena rokok. Di sini masih ada yang merokok? Nggak usah angkat tangan, nggak usah. Saya bisa lihat dari sini yang masih merokok ini. Kepalamu ada asap. Ya. Jangan merokok. Nanti tanya, ayatnya di mana Bu? Di mana di Alkitab ditulis? Tidak ada di Alkitab, di pom bensin besar. Baca saja di pom bensin. Kalau di pom bensin saja Anda tidak diterima, apalagi di sorga. Amin. Ada orang Ambon kejar saya di mall waktu di Jakarta. Saya khotbah begitu kan, pulang dia kejar saya di mall. Ibu pendeta, ibu pendeta. Saya bilang, ada apa ya? Sangar orang Ambon ini sangar saudara. Seng makan mati, makan seng juga mati dia. Ya, dia bilang, ibu pendeta. Iya. Tadi ibu khotbah soal rokok toh. Iya, kenapa? Saya tuh paling jengkel kalau ada pendeta, beta jengkel kalau ada pendeta khotbah-khotbah soal rokok. Emangnya beta beli rokok itu minta uangnya pendeta? Terus saya bilang, jadi Bapak ini masalahnya apa ya? Apa masalah Bapak dengan saya? Tapi tadi beta dengar, ibu pendeta bilang sedangkan di pom bensin kita tidak diterima, apalagi di surga. Masuk akal itu ibu pendeta Masuk akal itu ibu pendeta. Kadang-kadang memang kita ini khotbah gak usah pakai bahasa tinggi-tinggi. Pakai yang sederhana aja biar orang masuk. Terus saya bilang, oh iya terus jadi bagaimana Pak? Beta pikir-pikir, betul itu Ini pasti yang ketawa itu merokok itu. Saya tahu dari tertawamu itu Bertobat juga kau Jadi saya bilang, jadi sekarang Bapak ini apa? Bapak punya respon setelah mendengarkan khotbah saya. Ibu pendeta, beta mau berhenti merokok ibu. Ini khotbah yang paling mengena sama beta Di pom bensin beta tidak diterima, apalagi di surga. Terus saya bilang, iya terus jadi ibu berdoa dulu buat beta supaya beta cepat berhenti merokok. Pak, biar saya tumpang kaki sama Bapak. Jangankan tumpang tangan Pak, saya tumpang kaki saja. Kalau Bapak tidak niat tidak bisa. Jadi ada tips tidak ibu pendeta supaya beta cepat berhenti merokok? Ada. Nanti kalau Bapak mau berhenti merokok itu iblis gak suka kan. Iblis kasih Bapak terus suruh merokok. Enggak apa-apa, ambil aja rokoknya. Terus hidupin apinya. Terus tapi putar, taruh di bibir apinya. Bapak coba itu sehari 3 kali. Saya yakin Bapak berhenti merokok. Kenapa? Bibirmu melepuh. Tepuk tangan buat yang merokok ya. Bertobat. Ayo kita nih berjalan di dalam rencananya Tuhan supaya rencana Tuhan itu terjadi. Soalnya nanti saudara kalau udah batuk-batuk,
Ya, kena paru-paru datang sama pendeta. Ada bapak-bapak datang sama saya. Ibu pendeta. Kenapa? Doakan. Batuk tidak sembuh-sembuh ibu. Terus bapak merokok. Iya ibu. Sampai sekarang. Iya ibu merokok sampai sekarang. Saya bilang aduh pak ya. Terus saya mau doakan bapak apa? Saya doakan saya supaya malaikat maut cepat menjemputmu. Kalau kau tidak bertobat, mau apa ya? Tobat pak, tinggalkan itu pak ya. Tubuhmu itu bait Roh Kudus, jangan kau rusak dengan asap rokok. Kita aja kalau minum aqua, coba mana tuh aqua saya bawa sini. Terima kasih ya, ya dibuka. Terima kasih, upahmu besar di sorga. Di bumi juga, kalau cuma di sorga kelamaan. Saudara ini minum ya, saya mau minum ini ditulis begini. Kalau siapa yang minum air ini dia akan kena stroke, serangan jantung, impoten, kelainan pada janin, bahkan kanker. Air ini membunuhmu. Ini ada ditulis begitu tuh, saya baca ini air ini membunuhmu, terus saya minum nih air. Menurut saudara saya goblok nggak? Jangan kau mengusik hamba yang diurapi. Ya, kita kalau beli makanan, saudara beli makan di supermarket, saudara lihat tanggal kadaluarsanya kan? Kenapa? Takut keracunan. Lah orang itu dirokok ditulisin, siapa yang merokok kena kanker, serangan jantung, impoten, stroke, bahkan rokok itu membunuhmu. Lah kok yo merokok lo, goblok gak? Nggak usah pakai bahasa yang manis-manis sekarang. Yang merokok itu goblok kan? Jadi cewek-cewek kau pacaran sama pria goblok? Wanita super hanya untuk pria super. Biar yang merokok tersinggung malam ini. Bukan cuma tersinggung, bertobat. Yesus berkata, satu kali orang Farisi datang kepada Yesus ngomong begini, Tuhan, hukum mana di dalam hukum Taurat dan kitab para nabi yang harus aku lakukan supaya aku ini masuk surga? Yesus berkata, semua hukum Taurat dan kitab para nabi kalau disimpulkan cuma dapat 2 hukum. Yang pertama, kasihi Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap kekuatanmu. Nah orang yang merokok itu kira-kira mencintai Tuhan dengan akal budi apa enggak? Akal budinya tidak dipakai. Ya dipakai dong, tubuhmu ini bait Roh Kudus. Kita hidup normal aja jaga kesehatan juga masih bisa sakit. Apalagi kalau kita sengaja merusak. Lalu datang ke pendeta minta didoakan. Saya bilang enggak usah pak, terusin aja rokokmu sampai kau mati pak. Ya, enggak usah main-main sekarang sama jemaat itu. Kita kasih tahu yang benar, tobat, bertobat supaya hidupmu itu diberkati Tuhan. Rencana Tuhan akan terjadi waktu kita bersepakat dengan rencana itu. Dan berkata aku akan mengejar rencana itu. Anak-anak muda dengar baik-baik, Tuhan punya rencana yang besar bagi hidupmu. Tidak ada perkara yang sulit bagi Tuhan. Asal engkau mau berjalan di dalam kekudusan dan kebenaran. Jangan coba-coba dosa. Jangan coba-coba hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kenajisan, percabulan, perselingkuhan. Bapak-bapak di sini, ibu-ibu. Saya kalau khotbah tuh bapak-bapak itu banyak yang selingkuh. Kemarin saya diprotes sama bapak-bapak. Ibu, istri saya selingkuh. Ibu kalau khotbah cuma ngomong bapak-bapak terus. Ada yang protes saudara. Ya, ibu ngomong istri-istri juga karena istri saya selingkuh ibu. Oh iya pak, nanti akan saya tambah ibu-ibu. Karena memang bapak-bapak selingkuhnya sama. Saya pikir iya betul juga ya. Tapi sekarang banyak yang aneh-aneh juga saudara, ibu-ibu, bu suami saya selingkuh bu.
Tiap malam chattingan. Satu kali dia ketiduran Bu. Terus HP-nya itu dalam keadaan online lepas dari tangannya. Saya baca Bu. Dia sayang-sayangan Bu sama siapa? Bambang Bu. Oh Tuhan tolong. Gak ada nama Bambang kan di sini? Maafkan saya Pak, jangan kepahitan ya. Itu hanya kebetulan, bukan faktor kesengajaan. Lampu sudah mati ini? Berarti sudah selesai? Biasa tanda-tanda begitu. Saya ini sudah jauh-jauh datang dari Jakarta ya. Hampir tidak jadi datang lagi. Akhirnya tadi dari Surabaya 1,5 jam ke sini loh. Sudah ngebut-ngebut, masa sudah mau disuruh berhenti ini? Iya Bapak Ibu ya. Ayo, tidak ada jalan lain untuk kita ini bisa memperoleh rancangan yang damai sejahtera itu. Selain kita menyelaraskan diri dengan Tuhan. Dengan firman, dengan kebenaran. Saya pengen kita baca yang terakhir. Setelah ini kita akan masuk dalam hadirat Tuhan dan kalau ada saudara yang mau didoakan, saudara boleh angkat tangan dan kita akan berdoa bersama. Mari kita buka Ulangan pasal yang ke-30, kita baca mulai dari ayat yang ke-11 saja. Ulangan 30 ayat yang ke-11 saudara, firman Tuhan berkata di sana, kalau saudara baca di Alkitab itu judul perikopnya kehidupan dan kematian. Hari ini Tuhan membentangkan di depan kita kutuk atau berkat, kehidupan atau kematian. Baca bersama, 1, 2, 3. Sebab perintah ini yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sulit bagimu ataupun terlalu jauh. Ayat 12, dia tidak berada di langit sehingga dikatakan siapa yang akan naik ke sana untuk mengambilnya bagi kita supaya kita dapat mendengar dan melakukannya. Dia tidak di seberang laut sehingga dikatakan siapa yang dapat menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita sehingga kita dapat mendengarkan dan melakukannya. 14. Sebab firman itu sangat dekat denganmu, yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk. Amin saudara. Ayat ini berkata kunci sukses bagi kita. Firman itu enggak jauh, tidak di langit tempatnya, enggak di seberang laut sehingga engkau berkata terlalu tinggi dan terlalu jauh. Sebab firman itu sangat dekat denganmu, yaitu di mana? Di mulutmu dan di dalam hati untuk bukan cuma untuk dibaca, bukan cuma untuk didengar, bukan cuma untuk dihafal, tapi untuk dilakukan kata firman Tuhan. Lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini apa? Kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Yang pada hari ini kuperintahkan kepadamu untuk mengasihi Yahweh Elohimmu, untuk hidup dalam jalan-jalannya dan untuk memelihara perintah-perintahnya, ketetapan-ketetapannya dan peraturan-peraturannya, dan engkau akan hidup dan bertambah banyak, dan Yahweh Elohimmu akan memberkati engkau di negeri yang kau masuki untuk memilikinya. Amin saudara. Tuhan itu gak minta yang kita gak bisa loh. Mari kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman. Jangan cuma orang Kristen yang pulang pergi duduk bikin panas kursi gereja pulang gak ada perubahan. Hidupnya begitu-begitu terus, yang kepahitan tetap kepahitan, yang bersinah tetap bersinah, yang mabok tetap mabok, yang judi tetap judi, yang merokok tetap merokok, yang kata-katanya kotor tetap seperti itu. Bertobat dan berubahlah. Ayat ini berkata, hari ini Tuhan perhadapkan di depan kita, engkau mau stres atau berkat? Engkau mau diberkati atau engkau mau hidup dalam penderitaan? Hari ini Tuhan bilang, ku perhadapkan kepadamu ada kehidupan dan keberuntungan, tapi juga ada kematian dan kecelakaan. Berhentilah hidup di dalam kecelakaan karena salah pilih jalan, salah pilih jodoh, salah pilih pekerjaan, salah terus. Kenapa? Karena engkau tidak pernah belajar untuk hidup mengandalkan Tuhan.
Hari ini bilang Tuhan, kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Kami mau belajar karena kami tahu Tuhan yang lebih tahu apa yang terbaik bagi kami. Hari ini kita mau datang kepada Tuhan, saya undang para imam musik maju ke depan. Bapak Ibu, Tuhan sudah membentangkan rencana yang besar di depan kita. Saya tidak akan pernah bisa mengalami bagaimana apa yang saya alami hari ini kalau saya tidak bekerja sama dengan Tuhan untuk berjalan dan menggenapi setiap firman itu. Tuhan punya rencana yang besar atas hidupmu. Bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Saudara butuh apa? Dia cuma berfirman loh. Saya ini bukan hanya bicara, saya mengalami Tuhan itu. Saya mengalami janji-janjinya. Tapi memang harus ada harga yang kita bayar. Datang di dalam ketaatan kepada Tuhan. Kita mau bilang malam ini, kami tahu Tuhan, Engkau yang lebih tahu apa yang terbaik bagi hidup kami.